Smart listeners, di masa kini di mana semua serba cepat, modernitas menjadi rutinitas, kesibukan menjadi teman, hingga stres yang membumbung tidak lagi bisa terbendung. Sepertinya nggak sulit ya bagi kita untuk mencari momen marah atau mungkin mengalami momen marah yang kita sering lakukan. Dan seringkali marah juga dikaitkan dengan hal yang negatif. Namun apakah benar demikian? Dan bagaimana cara memanage marah tersebut agar marah bisa menjadi sebuah hal yang powerful dan baik kita lakukan? Selamat pagi Smart Listeners, Tasya Rustama akan menemani Anda dalam Smart Happiness di pagi hari ini di tanggal 23 Agustus 2024. Dan tentu saja saya sudah bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Di minggu kemarin kita habis celebrating Independence Day nih Pak Arfan, kan Betul. 17 Agustus Betul. 2024. Gimana momen itu Pak Arfan? Mungkin sebelum saya menyinggung lagunya. Ya, tentu saja momen itu sangat bagus ya untuk kita juga bersosialisasi. Seperti yang saya cerita kemarin kan, tentu saja ada lomba-lomba di sekitar sini ya, ada lomba skate bakyak ya, main Wow. karung ya dan sebagainya. Tetapi jangan lupa ya tarik tambang juga ya, tapi jangan lupa kita juga harus memberikan makna ya kepada apapun yang kita lakukan gitu. Jangan sampai cuma dapat senang-senangnya aja. Itu namanya pleasure. Hmm, Padahal yang kita cari dalam hidup itu kan bukan pleasure, tapi happiness. Nah, happy. happiness itu rumusnya adalah, masih ingat Tas ya? Rumusnya adalah Pleasure pleasure dikali dikali makna. meaning. Betul. Meaning. Artinya, kalau kegiatan yang tadi saya sebutkan itu cuman gembira-gembira saja, ya tidak ada maknanya, itu hanya akan menjadi pleasure saja. Karena kalau pleasure dikali meaning, kalau meaningnya nol, berarti happinessnya nol. Hmm. Tapi kalau kita bisa memberikan makna, apa sih sebetulnya makna dari kemerdekaan ini gitu? Apa sih maknanya kita melakukan acara riang gembira ini? Nah, itu nanti akan menghasilkan happiness. Oke, Betul. baik. Baik, Pak Arfan, tadi mengawali talk show kita diputarkan sebuah lagu yang luar biasa dari Adele, Pak Arfan. Apa korelasinya dengan perbincangan yang akan kita bahas di pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini lagu bagus sekali dari Adele. Jadi judulnya adalah Rolling in the Deep ya. Dan lagu ini sudah ditonton di YouTube itu lebih dari 2,5 miliar orang loh. Ya, Wow. banyak sekali yang sudah menonton videonya di YouTube. Nah, lagu ini kita pilih karena ini berkaitan dengan topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini, yaitu mengenai anger management. Why is it important? Ya, anger management. Kenapa sih penting kita membahas mengenai anger management? Nah, jadi lagu ini, Rolling in the Deep ini menceritakan mengenai perasaan marah Adele pada mantan pacarnya. Karena selama mereka berhubungan itu Adele merasa sering diremehkan, disakiti, ya. Kemudian karena dia merasakan sakit yang begitu dahsyat gitu ya dalam dirinya, maka dia ingin melupakan semuanya ini dan menjadikan ini sebagai pengalaman hidupnya gitu. Mari kita lihat apa yang dilukiskan ya oleh Adele dalam lagu ini. There is a fire starting in my heart. Ada api yang membara di dalam hatiku. Ya, berarti marah kan? Marah itu kan analoginya adalah api kan. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Mhm. Mencapai puncak demam dan itu membawaku keluar dari kegelapan. Finally, I can see you crystal clear. Nah, ini dia bilang. Ini kesimpulannya nih setelah dia menjalani hubungan sekian lama, kesimpulannya adalah akhirnya aku bisa melihatmu dengan sangat jelas. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. Mhm. Silakan permainkan aku dan aku juga akan menghancurkanmu. Tuh, sampai kayak gitu tuh ujungnya tuh. Ya. See how I live with every piece of you. Lihatlah bagaimana aku akan pergi dengan setiap bagian darimu. Don't underestimate the things that I will do. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang akan aku lakukan. Oh, ini udah perang banget ini ya. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Mulai ada api di dalam hatiku yang mencapai puncak demam dan itu membawaku keluar dari kegelapan. Hmm. The scars of your love remind me of us. Bekas luka cintamu mengingatkanku kepada kita. They keep me thinking that we almost had it all. Mereka membuatku berpikir bahwa kita hampir memiliki semuanya. The scars of your love, they leave me breathless. Bekas luka cintamu membuatku terengah-engah. I can't help feeling. Aku tak bisa menahan perasaan. Gitu ya. Kemudian referennya dia mengatakan, we could have had it all. You're gonna wish you never had met me. Kita bisa memiliki semuanya, kau akan berharap kau tidak pernah bertemu denganku. Rolling in the deep, tears are gonna fall, rolling in the deep. Ya, selalu bersama, air mata akan jatuh selalu bersama. You had my heart inside of your hand. You're gonna wish you never had met me. Kau miliki hatiku di dalam tanganmu, tapi kau akan berharap kau tidak akan bertemu dengan saya, tidak akan pernah bertemu dengan saya. And you play it to the beat. Tears are gonna fall rolling in the deep. Dan kau memainkannya dengan irama. Air mata akan selalu jatuh, selalu bersama-sama. Baby, I've no story to be told. Sayang, aku tak punya cerita untuk diceritakan. But I've heard one of you, now I'm gonna make your head burn. Tapi aku pernah mendengarnya darimu, kini aku akan membuat kepalamu terbakar. Think of me in the depths of your despair. Memikirkanku dalam keputusasaanmu. Jadi itu dahsyat sekali nih ya, kemarahan itu dahsyat sekali gitu ya. Make a home down there as mine sure won't be shared. Membuat rumah sendiri karena rumahku tentu tak akan pernah aku bagi denganmu. Itu Tasya. Jadi ini marah sekali dia ini, udah marah sekali ya. Maka saya bilang tadi ya, kemarahan yang dahsyat gitu dari Adele ya dalam lagunya Rolling in the Deep. Oke, baik Pak Arfan. Kita kalau misal ngomongin marah begitu ya Pak Arfan, bayangan saya ini langsung tervisualisasi di sebuah film animasi begitu ya, yang ada sebuah tokoh ini kalau udah marah tuh kepalanya langsung berapi-api, langsung terbakar begitu kan. Wah, berarti ini kan luar biasa powerful, di mana marah ini selalu dikaitkan dengan api yang dianalogikan seperti itu berarti kan sebuah hal yang berbahaya begitu kan ya Pak Arfan. Ya. Namun mengapa hal tersebut nggak dilarang atau kita nggak boleh marah gitu, tapi harus di-manage? Nah, boleh Pak Arfan untuk dibahas di sesi selanjutnya. Kita Ya. jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Listeners 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Masih membahas sebuah topik yang menarik, anger management. Why is it important? Kenapa ya ini menjadi sebuah hal yang penting? Dan masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Oke, Pak Arfan, kalau misalnya kita ngomongin marah begitu kan, kita analoginya adalah api yang sedang berkobar. Ini menjadi sebuah konsep baru jujur menurut saya setelah masuk Smart FM di mana anger tuh ternyata harus di-manage loh. Ya. Karena ya setahu saya begitu, anger atau marah itu harus dipadamkan. Ibaratnya ada api disiram air begitu kan. Ternyata nggak perlu disiram air, ternyata ya harus di-manage. Nah, ini gimana Pak Arfan konsepnya? Silakan, mungkin boleh dijelaskan kepada kami. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Kalau api itu harus dipadamkan atau harus dimanfaatkan ya? Iya sih, bisa dimanfaatkan sih Pak Arfan. Nah, kan api itu kan diciptakan oleh Tuhan kan, Ya. untuk sebuah kepentingan kan. Kepentingannya adalah misalnya salah satunya adalah untuk memasak kan. Mhm, mhm, Dengan adanya api kan kita bisa memasak. Bayangkan kalau tidak ada api di dunia ini, gimana caranya kita bisa masak? mhm, Ya, api juga digunakan misalnya untuk menghangatkan badan kan begitu ya. Kalau kita lagi camping tuh ada api unggun gitu ya, dan di banyak tempat di negara-negara yang dingin itu kan mereka punya perapian gitu ya untuk bahkan tuh di dalam rumah ya untuk menghangatkan badan. Itu menunjukkan bahwa api itu sangat penting gitu ya, dan api itu sebetulnya juga bisa menjadi sebuah lambang dari semangat kan. mhm. Ya kan kita berapi-api gitu ya, kita melawan penjajahan, kita berapi-api gitu ya.
untuk bisa memenangkan sebuah kejuaraan, misalnya Olimpiade gitu ya. Kan kemarin kita dapat 2 emas ya gitu ya. Nah itu tentunya dengan semangat yang berapi-api kan gitu kan. Berarti api itu sesungguhnya sesuatu ciptaan Tuhan, sebuah berkah dari Allah yang perlu kita manfaatkan. Cuman ketika api itu akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akhirnya jadi membakar rumah. Mhm. Dia akan membuat kita jadi terbakar, kita hangus. Nah, itu karena salah memanfaatkannya gitu. Mhm. Mhm. Jadi hal yang sama itu adalah dengan analoginya adalah juga dengan marah gitu. Jadi marah itu sesungguhnya adalah rahmat dari Tuhan, Mhm. berkah dari Tuhan. Karena marah itu kan adalah salah satu bentuk emosi ya, Mhm. salah satu bentuk emosi yang tidak menyenangkan gitu. Mhm. Ya, saya tidak mengatakan itu sebagai emosi yang negatif, karena emosi itu tidak pernah negatif. Mhm. Emosi itu selalu positif, ya. Tetapi emosi itu ada 2 bagian, ada emosi yang menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi, yang tidak menyenangkan itu bukan berarti negatif, Mhm. karena tidak menyenangkan itu ada manfaatnya, ada maksudnya gitu. Karena ketika kita mengalami sebuah emosi yang tidak menyenangkan, itu sebetulnya adalah sebuah perintah dari Tuhan Mhm. untuk melakukan action, untuk mengubah diri, untuk mengubah kondisi, karena ada sesuatu kondisi yang tidak baik bagi kita gitu, sehingga akhirnya memunculkan emosi yang tidak menyenangkan. Nah, salah satu bentuk emosi yang tidak menyenangkan itu adalah yang namanya marah. Jadi kita harus eh, memperlakukan marah itu pada tempat yang benar gitu. Mhm. Marah itu bukan untuk dihindari. Marah itu diciptakan oleh Tuhan kok. Mhm. Ngapain Tuhan menciptakan marah kalau tidak ada maksudnya? Ya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksudnya. Dan maksudnya itu tidak lain tidak bukan adalah demi kebaikan manusia itu sendiri gitu. Jadi kita harus memanfaatkan apa ya manfaatnya marah. Nah, orang seringkali salah paham gitu dengan mengatakan bahwa marah itu harus dipadamkan. Sehingga kita tidak tahu kenapa kita marah. Mhm. Sehingga masalahnya tidak selesai gitu. Ya. Kan marah itu kan menandakan ada sebuah, marah itu adalah sebuah informasi. Mhm. Ada masalah gitu. Mhm. Nah, kalau marah dipadamkan berarti kita tidak menghargai emosi yang sudah diberikan oleh Tuhan itu gitu. Padahal mestinya kita pahami kenapa ya saya marah ya. Kenapa Mhm. hal ini membuat saya marah ya? Emang apa bahayanya ya? Emang mudaratnya apa ya? Nah, itu yang harusnya kita temukan. Jadi jangan buru-buru dipadamkan gitu. Mhm. Justru kita manfaatkan marah itu, kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama gitu. Itu Oke. Tasya. Baik, ini mengingatkan saya karena kepercayaan saya Muslim, Pak Arfan, dan begitu juga Ya, Pak Arfan, mungkin smart listeners yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini ada yang berbeda keyakinan juga. Namun, saya mau menyoroti dari hal yang saya ketahui begitu ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa la takdob walakal jannah, jangan marah, maka kamu masuk surga, kan begitu ya. Berarti ini ya. kan anjuran untuk jangan marah, Pak Arfan. Mungkin jangan di sini bukan disiram atau dipadamkan begitu ya, tapi bagaimana dia bisa me-manage marah itu, karena kita tahu Nabi Muhammad juga pernah loh ada di posisi marah begitu kan, tapi yang nggak berapi-api atau sampai hilang kontrol begitu kan. Apakah benar demikian, Pak Arfan? Ya, saya yakin yang dimaksud Nabi dalam hadis itu adalah jangan marah-marah. Mmm, Karena kita tidak bisa membedakan antara yang namanya marah dengan marah-marah. oke, menarik ini. Mhm. Jadi kalau Nabi bilang jangan marah tuh maksudnya apa? Ya jangan ngebentak-bentak orang kan gitu ya maksudnya ya. Iya Jangan benar. mengeluarkan kata-kata yang kasar, dengan Iya. suara yang keras, yang memekik, volumenya tinggi gitu ya. Itu namanya marah-marah sebetulnya. Mhm. Jadi kalau kita bicara mengenai marah, Tasya, marah itu ada 2. Pertama adalah marah sebagai emosi, Mhm. itu namanya feeling angry. Mhm. Saya merasa marah, itu marah sebagai emosi. Ada lagi saya become angry, Mhm. saya menjadi marah. Mhm. 2 hal yang berbeda kan? Ya. Jadi yang pertama, I am feeling angry, saya merasa marah. Itu namanya marah sebagai emosi. Yang kedua, I'm getting angry, saya menjadi marah. Itu marah sebagai sebuah perilaku yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa direkam oleh orang lain, bisa diviralkan oleh orang lain, itu saya menjadi marah. Kalau saya cuma merasa marah kan nggak bisa divideoin sama orang kan?
Iya. Nggak bisa diviralkan kan, orang saya diem aja kok. Iya. Kalau saya marah itu saya diem gitu. Mhm, Diem mhm. dulu, diem. Dalam pengertian apa? Ini saya merasa marah. Saya harus menikmati, dalam tanda petik ya, menikmati perasaan marah ini. Dinikmati, dihayati, emosi yang sedang menggelegak itu dihayati gitu. Mhm. Dan biasanya saya nggak ngapa-ngapain dulu ketika saya merasa marah gitu. Sehingga perasaan marah saya itu tidak berubah menjadi tindakan marah. I see. Jadi saya akan selesai di I'm feeling angry. Saya Mhm, merasa marah. Dan saya menikmati perasaan marah itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, iya. sebagai sebuah informasi, sebagai sebuah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang salah yang sudah terjadi dalam hidup dan pekerjaan saya, yang harus saya perbaiki, harus diambil action yang segera. Itu namanya I'm feeling angry. Tapi ketika saya tidak mampu mengelola, maka dengan sangat cepat feeling angry itu berubah menjadi getting angry. Kenapa feeling angry itu berubah menjadi getting angry? Karena saya tidak bisa memisahkan antara yang namanya merasa marah dengan menjadi marah. Begitu saya marah, saya langsung tidak ada jeda, tidak ada jarak, tidak ada space gitu ya antara merasa marah dan menjadi marah. Karena saya tidak pernah belajar anger management misalnya begitu. Akhirnya apa? Ya udah begitu marah langsung action. Mhm. Kemudian diviralkan sama orang, hati-hati gitu ya. Iya, iya. Viralkan sama orang semua, langsung jadi viral. Nah, kalau kita belajar anger management, kita jadi tahu, oh, saya merasa marah, diam dulu, nikmati, hayati, rasakan, ya gelegaknya emosi yang luar biasa, kesadaran yang menurun. Karena kalau kita sedang marah itu, Tasya, kesadaran kita menurun. Mhm, benar. Tetapi yang kedua, energi kita berlipat-lipat, bener nggak? Mhm, mhm. Pertanyaannya, bahaya nggak itu? Bahaya, Pak. Kesadaran sedang menurun, energi malah berlipat-lipat. Iya. Sangat berbahaya, itu kombinasi yang sangat mematikan gitu. Mhm. Ya, jadi ketika kita bisa membedakan itu, maka kita tidak akan marah-marah, Mhm. walaupun kita merasa marah. Itu Interesting. Tasya. Ini menarik ya Pak Arfan ya, di mana kita taunya marah ya, pasti mencak-mencak begitu kan, Ya, ngomel-ngomel, ya. Itu berkata tindakannya. kasar begitu Ya. kan tindakannya. Padahal marah juga berbeda loh dengan apa yang kita rasakan dan mungkin merasakan itu bukan sebuah hal yang ya itu tidak bisa dibendung karena setiap manusia punya rasa marah begitu ya. Tapi kalau untuk action-nya seperti apa, itu lain cerita begitu ya Pak Arfan ya? Oke baik. Betul, karena kalau kita tidak bisa memisahkan itu, maka kita tidak punya pilihan gitu terhadap action kita. Ketika kita merasa marah, maka tindakannya apa? Ya tindakannya ya langsung menghajar orang yang Ya. membuat kita marah, Mhm. memaki orang yang membuat kita marah, gitu ya. Karena kita tidak merasa kita tidak punya pilihan gitu. Tapi ketika kita merasakan dulu, kita hayati kemarahan kita, ketika berubah menjadi action, maka saya punya pilihan. Apakah saya marah? Marah pun ada banyak cara kan. Ada marah dengan cara yang elegan, Mhm. marah dengan cara yang kasar, marah dengan cara yang norak gitu. Atau Mhm. saya membiarkan dulu sampai kemarahan saya, emosi saya mereda, atau saya ignore saja, saya cuekin aja seperti pembahasan kita 2 minggu lalu kan, The Art of Ignorance gitu. Ya, ya udah kita cuekin aja gitu, cuekin aja gitu. Bisa saja kan seperti itu. Muncul pilihan. Kenapa pilihan itu bisa muncul? Karena kita memberikan jarak antara saya merasa marah dengan saya menjadi marah. Ada jarak. Mmm. Muncul alternatif di situ. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini dan smart listeners kami undang Anda di 0812 11 12 959. Berarti nggak tepat ya Pak Arfan, kalau misalnya kita menganggap bahwa ada orang yang tukang marah-marah begitu, karena semua orang sebenarnya merasakan marah begitu. Nah, tinggal pilihannya aja apakah orang tersebut mau marah-marah atau tidak mengekspresikan kemarahan dia begitu ya, Pak Arfan. Mungkin untuk ditanggapi di sesi selanjutnya. Ya. Kita jeda dulu. Smart Listeners tetap bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Smart Happiness masih menemani